wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program Pasca Sarjana Peminatan Kesehatan dengan NIM 2110800. Di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus menginformasikan kepada Anda semua, khususnya masyarakat Kabupaten Subang, bahwa di rumah sakit umum daerah Lingkungan telah diberlakukan sistem informasi manajemen rumah sakit berbasis online dengan nama SISMS Scanner. Jadi, aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan proses administrasi pelayanan kesehatan mulai dari pendaftaran pelayanan pengobatan sampai. Jika Bapak Ibu ingin untuk mendaftarkan di rumah sakit umum daerah Lingkungan, maka silakan mengunjungi anjuran pendaftaran mandiri pelayanan rawat jalan di rumah sakit umum daerah Lingkungan. Ada pun tata cara untuk menggunakan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Ini ada 3 menu utama, yaitu antrian, daftar, dan kontrol. Ketika kita datang, maka kita akan klik antrian supaya kita mendapatkan nomor antrian. Antrian ada 2 macam, antrian loket yaitu A2 dan antrian CS atau B1. Karena saya mau berobat, saya memilih antrian loket. Saya klik antrian loket. Setelah itu, saya akan print, maka akan keluar nomor antrian saya. Setelah nomor antrian saya keluar, maka saya akan masuk kepada menu daftar. Saya masuk kepada menu daftar, saya akan memasukkan nomor rekam medik saya atau kartu berobat saya, yaitu 051629. Kita tekan accept dan cetak kartu. Kemudian akan muncul nama saya, alamat saya, dan saya akan mau mengisi tanggal kunjungan saya hari ini. Saya pilih tanggal kunjungan saya hari ini yaitu tanggal 3 November 2022. Kemudian saya akan pilih cara bayar. Saya pilih BPJS, kemudian saya akan pilih poli yang saya mau kunjungi. Saya pilih poli kulit kelamin. Setelah saya klik poli kulit kelamin, maka akan keluar dokter yang akan saya temui, yaitu Dr. Eviana Sri Sundari, SPKK. Kemudian kita klik cetak. Setelah kita klik cetak, maka otomatis nama kita langsung terkonek dengan rekam medik. Dan petugas rekam medik akan mempersiapkan berkas-berkas saya dan mereka akan kirimkan ke petugas poli supaya saya tinggal pergi ke poli dan mendengarkan nomor antrian saya dipanggil. Ketika nomor antrian saya dipanggil oleh petugas, maka saya akan bertemu dengan dokter yang sudah ditentukan tadi dan saya akan mendapatkan perawatan atau pelayanan sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi semakin mudah dengan cara menggunakan aplikasi ini, kita tidak perlu antri panjang, kita tidak perlu berlama-lama, hanya cuma kita datang ke anjungan ini, kemudian kita klik, masukkan data kita tinggal tunggu antri. Tidak perlu lagi datang jam 5 pagi ataupun datang berantri panjang seperti yang dulu, tetapi dengan aplikasi SISMS yang ada ini, makin menghemat waktu dan meningkatkan pelayanan. Jadi untuk Bapak-Bapak saudara semua, datang dan nikmati pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Lingkungan. Melayani dengan sepenuh hati, kasih, dan sayang. Selamat pagi, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem teknologi informasi kesehatan, khususnya yaitu telemedicine dan telefarmasi. Nah, kita tahu bersama bahwa sistem informasi kesehatan itu merupakan salah satu bagian yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Dengan tersedianya sistem informasi tersebut, maka masyarakat bisa mendapatkan pelayanan
kesehatan secara cepat dari berbagai institusi kesehatan yang ada, dan juga dapat meningkatkan peran serta melalui pemberian informasi tentang keluhan pasien, di mana keluhan pasien ini dapat diobati. Nah, sistem informasi kesehatan juga mencakup sistem yang menangani data-data yang berkaitan dengan aktivitas penyedia dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai suatu upaya yang terintegrasi, hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pasien dan juga dapat untuk menginformasikan adanya penelitian mempengaruhi pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan umumnya dapat mengakses, memproses, atau memelihara data-data yang bersifat sensitif dalam jumlah besar mengenai keamanan dan juga keberlangsungan hidup dari pasien. Nah, telefarmasi itu hadir didahului dengan adanya telehealth, di mana telehealth ini merupakan pelayanan kesehatan, namun pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi yang jauh lebih luas daripada telefarmasi itu sendiri. Di mana telehealth ini awalnya berfokus pada pelayanan kesehatan, sedangkan telemedicine dia berfokus kepada pelayanan kesehatan secara jarak jauh, misalkan konsultasi dokter secara online ataupun kunjungan virtual. Kemudian hadir yang namanya telefarmasi, di mana telefarmasi ini merupakan pemberian pelayanan kefarmasian secara jarak jauh, misalkan untuk konsultasi obat, pemberian informasi obat, dan juga pemantauan terapi obat secara jarak jauh. Nah, telefarmasi ini merupakan salah satu bagian dari telemedicine yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di mana masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan apoteker ataupun tenaga kesehatan ataupun tenaga teknis kefarmasian secara langsung, namun dapat dilakukan secara jarak jauh. Karena telefarmasi ini sangat berguna. Nah, telefarmasi ini awalnya lahir daripada saat terjadinya pandemi COVID-19, di mana pada saat itu masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Namun, masyarakat harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga muncullah telefarmasi ini sebagai salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi di bidang kesehatan kepada masyarakat. Masyarakat tetap mampu mendapat pelayanan kesehatan tanpa harus pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Demikian untuk presentasi ini. Terima kasih. Dalam era cepatnya arus informasi sekarang ini, dan dengan pesatnya perkembangan teknologi, data menjadi hal paling krusial dalam pembangunan kesehatan. Pengolahan data kesehatan yang valid dan update akan menjadi informasi kesehatan yang akurat dan dapat digunakan untuk memaksimalkan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap situasi kesehatan guna mengatasi permasalahan kesehatan yang ditemui. Sebagai upaya percepatan arus informasi kesehatan, maka perlu dirancang penggunaan teknologi untuk memperlancar data dan informasi agar cepat tersampaikan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Salah satu contoh penggunaan teknologi untuk memperlancar arus informasi dalam ekosistem teknologi informasi kesehatan adalah aplikasi sistem rujukan terintegrasi atau biasa disingkat dengan SISRUTE. SISRUTE merupakan sistem untuk proses rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan atau FASCAS secara digital dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sebaliknya maupun yang sederajat, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat arus pelayanan rujukan pasien. Hadirnya SISRUTE dilatar belakangi oleh permasalahan rujukan pasien yang sering ditemui sebelumnya. Contohnya adalah dengan lambatnya informasi rujukan pasien, pasien tujuan rujukan akhirnya menolak pasien,
dengan alasan ruang perawatan penuh sehingga tidak bisa lagi menampung pasien. Contoh lainnya adalah lambatnya pelayanan awal bagi pasien gawat darurat di IGD rumah sakit karena kurangnya informasi awal pasien sebelum dirujuk. Permasalahan ini bisa diatasi dengan adanya komunikasi dan informasi awal pasien sebelum dirujuk, sehingga rumah sakit tujuan rujukan dapat mengkonfirmasi kesediaan untuk menerima dan mempersiapkan penanganan cepat yang harus dilakukan sesampainya pasien di rumah sakit. Untuk mempercepat proses rujukan pasien seperti inilah maka hadirnya Sisrute untuk memperlancar segala sesuatunya. Sisrute juga dilengkapi dengan data kelengkapan rumah sakit sehingga paskes perujuk dapat mengambil keputusan rumah sakit mana yang menjadi tujuan rujukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki rumah sakit. Dengan demikian dapat disimpulkan kelebihan Sisrute untuk menunjang pelayanan kesehatan rujukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui sebelum pasien datang. Yang kedua, perujuk bisa mengetahui tujuan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, perujuk dapat mendapatkan kepastian penerimaan terhadap pasien yang akan dirujuk. Yang keempat, perencanaan alat medis dan sumber daya manusia, baik jumlah maupun jenisnya, dalam membantu penanganan pasien menjadi lebih terarah. Dan yang kelima, jaminan terhadap keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan. Dengan adanya Sisrute maka diharapkan dapat menurunkan jumlah kematian pasien, terutama untuk kasus gawat darurat yang dirujuk ke rumah sakit. Demikianlah informasi tentang sistem rujukan terintegrasi atau Sisrute yang menjadi contoh penggunaan teknologi dalam percepatan arus informasi sebagai bagian dari ekosistem teknologi informasi kesehatan dan dalam upaya untuk mengoptimalkan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Selamat datang di Puskesmas Mobesi. Hari Senin 31 Oktober 2022, kita akan bersama berkunjung ke Puskesmas Mobesi untuk mengetahui sistem informasi dan aplikasi kesehatan yang digunakan di Puskesmas Mobesi. Puskesmas Mobesi merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Timur Tengah Utara yang letaknya di Desa Mobesi, Kecamatan Insana Tengah, kurang lebih memakan waktu 15 menit dari kota Keva Mananu. Sistem informasi kesehatan merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kesehatan di suatu negara. Dengan tersedianya sistem informasi tersebut, maka masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dari berbagai institusi kesehatan yang ada, serta dapat meningkatkan peran serta melalui pemberian informasi tentang keluhan kesehatan yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Nah, kita akan bersama-sama nih melihat sistem informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Mobesi melalui Pikir BPJS yang merupakan aplikasi yang menyediakan akses bagi peserta BPJS Kesehatan di Vaskes tingkat pertama. Kita akan mulai dengan pendaftaran pasien. Ini bertujuan agar bisa dicek kembali kepesertaan BPJS pasien apakah masih aktif atau tidak. Biasanya pengecekan ini dilakukan melalui nomor BPJS atau untuk saat ini bisa menggunakan NIK kita. Nah, bisa dilihat bersama bahwa sistem informasi kesehatan yang ada di Puskesmas Mobesi tersusun rapi dalam status-status pasien, dan juga ada petugas yang sedang melakukan pengantrian di Pikir BPJS. Nah, ini nomor antriannya sudah didapat, kita kembalikan kepada pasien, lalu petugas akan membawa status pasien ke ruang poli umum di mana akan dilakukan anamnesa dan juga tindakan. Selanjutnya kita kembali ke ruang poli umum untuk mengambil status pasien dan diberikan ke ruang rekam medik untuk dilakukan pengantrian di aplikasi Pikir BPJS. Tujuan pengantrian agar data pasien dapat tersimpan dan apabila ada kasus yang sama atau baru dapat dicek kembali. Manfaat Pikir ialah pertama, data pasien sudah terintegrasi atau riwayat medis dari pasien dapat diakses dengan mudah. Kedua, proses pendaftaran yang mudah dilakukan. Ketiga, dapat mengakses pelayanan kesehatan dimanapun, baik menggunakan komputer, laptop maupun HP. Keempat, proses diagnosa lebih cepat. Dan yang kelima, bisa mendapat surat rujukan dengan lebih mudah. Demikian penjelasan mengenai sistem informasi dan aplikasi kesehatan yang ada di Puskesmas Mobesi. Terima kasih sudah berkunjung di Vaskes Puskesmas Mobesi. Salam sehat.